Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Semoga seluruh umat-umat Tuhan, kita semuanya terus tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan tolong tuntun kami untuk mengerti lebih dalam akan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Spiritisme dan Revolusi. Ayat intinya diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keterangannya, pada saat orang-orang muda keluar ke dunia untuk menghadapi penarikannya kepada dosa, nafsu untuk mengumpulkan uang, untuk hiburan dan pemanjaan, untuk pertunjukan, kemewahan, pemborosan, pendapatan yang berlebih-lebihan, penipuan, perampokan, dan kehancuran, pengajaran-pengajaran apakah yang akan ditemukan di sana? Ilmu setan-setan menyatakan bahwa manusia adalah setengah dewa yang tidak jatuh, bahwa setiap pikiran akan menilai pikiran itu sendiri, bahwa pengetahuan yang benar menempatkan manusia di atas semua hukum, bahwa semua dosa yang dilakukan tidak bersalah karena apapun yang ada adalah benar, dan Allah tidak mempersalahkan. Asal mulanya makhluk manusia dinyatakan seperti di surga dan sangat ditinggikan di sana. Dengan demikian, hal ini memaklumkan kepada semua manusia, tidak menjadi soal apa yang engkau lakukan. Hiduplah seperti yang engkau kehendaki. Surga adalah rumahmu. Dengan demikian, orang banyak dipimpin untuk percaya bahwa keinginan adalah hukum tertinggi, bahwa surat izin adalah kebebasan, dan bahwa manusia itu hanya dapat bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dengan pengajaran demikian yang diberikan pada permulaan kehidupan, ketika dorongan hati sangat kuat dan tuntutan untuk pengekangan diri dan kesucian sangat mendesak, di manakah letaknya jasa-jasa usaha penjagaan? Apakah yang akan dilakukan untuk mencegah dunia dari menjadi Sodom yang kedua? Pada saat yang bersamaan, kekuasaan yang sewenang-wenang sedang berusaha melenyapkan semua hukum, bukan saja hukum ilahi, tetapi juga hukum manusia. Pemusatan kekayaan dan kuasa, gabungan-gabungan yang meluas untuk memperkaya diri beberapa orang dengan biaya banyak orang, gabungan-gabungan golongan orang-orang yang lebih miskin untuk mempertahankan kepentingan dan tuntutan-tuntutan mereka. Penyebaran ajaran-ajaran yang sama sampai ke seluruh dunia yang menyebabkan revolusi Prancis, semuanya cenderung untuk melibatkan seluruh dunia dalam suatu perjuangan yang sama dengan yang telah menggoncangkan Prancis. Demikianlah pengaruh yang akan dihadapi oleh orang-orang muda sekarang. Untuk berdiri di tengah-tengah pergolakan yang demikian, sekaranglah mereka harus meletakkan dasar-dasar tabiat. Dalam setiap generasi dan dalam setiap negeri, landasan dan teladan yang benar untuk pembangunan tabiat sama adanya. Hukum ilahi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat yang ke-27. Prinsip besar yang dinyatakan dalam tabiat dan kehidupan juru selamat kita, satu-satunya landasan yang aman dan satu-satunya penuntun yang pasti. Spiritisme dan revolusi. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita
ada landasan tabiat, ada landasan moral bagi seluruh umat manusia, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tetapi yang terjadi adalah pada banyak tempat hukum untuk bebas memilih sesuai dengan keinginan harapan sendiri membuat hukum moral ilahi, bahkan hukum-hukum yang ada di negara-negara tersebut diinjak-injak dengan alasan itu semua bisa mengekang, itu bisa membatasi langkah dan kemajuan dari manusia. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Maka dengan pertolongan Tuhan, dasar-dasar, standar tabiat Kristus yang juru selamat kita telah nyatakan ketika hidup di dunia ini, dengan pertolongan Tuhan akan hidup nyata dalam kehidupan kita, dan kita akan siap dituntun datang lebih dekat kepada Tuhan. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita semuanya akan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini kembali kami diingatkan dalam usaha apapun yang kami kerjakan, dalam kerinduan, keinginan, dan apapun yang kami rindu untuk gapai. Bantu kami untuk terus mengingat standar tabiat Kristus, mengasihi Allah dengan segenap hati kami, dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Pagi ini ya Tuhan, kami rindu dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk belajar lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami rindu ya Tuhan berdoa dengan pertolongan Tuhan. Kiranya seluruh umat-umat Tuhan, kami semua bisa diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga, diberkati dengan kemampuan dari surga, agar kami bisa menang menghadapi setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Lebih khusus apabila umat-umat Tuhan ada yang sedang mengalami sakit, penyakit, duka cita, bahkan pergumulan tantangan apapun yang sedang dialami. Kiranya Allah yang Maha Baik menguatkan, menolong, menghiburkan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Besertalah terus dengan kami ya Bapa hingga Maranatha, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.